yang berhak memberi fatwa hanya Allah. Nabi pun tidak pernah memberi fatwa. Itu persoalan. Ya, salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Amin. Saudaraku dan teman-teman sekalian, beberapa hari yang lalu saya mendengar satu berita, yang mana berita ini berasal dari Majelis Ulama Indonesia, yang mana mereka telah mengeluarkan sebuah fatwa untuk tidak membeli produk-produk yang berasal dari negara Israel. Namun di video kali ini teman-teman semuanya, kita akan melihat atau menyimak sebuah ceramah dari Buya Syakur yang mengatakan bahwa Nabi saja tidak pernah memberikan fatwa, apalagi kita hanya sebagai ulama. Tetapi menurut Buya Syakur bahwa hanyalah Allah SWT yang bisa memberikan fatwa. Nah, oleh karena itu teman-teman semuanya, seperti apa ceramah dari Buya Syakur? Sebelumnya marilah kita simak video yang berikut ini. Sebetulnya yang berhak memberi fatwa hanya Allah. Nabi pun tidak pernah memberi fatwa. Itu persoalan. Saya tidak bisa memberi fatwa. Saya nanti hanya sebagai narasumber. Yastaftunaka qulillahu yufti. Mereka berfatwa kepadamu, kata Nabi, tidak, Allah yang memberi fatwa. Nah, itulah jadi persoalannya, fatwa sendiri tidak sama. Ini yang menyebabkan jadi umat Islam jadi bingung. Yang Wahabi fatwanya beda, Al-Azhar fatwanya beda, NU fatwanya beda, Muhammadiyah fatwanya beda, MUI fatwanya beda lagi. Sampai Idul Fitri pun berbeda-beda. Ini kenapa demikian? Makanya persoalannya begini, Bapak sekalian. Jadi kita bicara begini. Rokok hukumnya apa? Rokok. ini nonton hukumnya apa? Menurut fatwa MUI hukumnya, kenapa saya merokok? Bapak merokok? Karena kita tidak meyakini bahwa fatwa MUI itu betul. Kenapa? Tidak ada alasan yang tepat, yang alasan yang alasan, sebab dalam kaidah hukum Islam bahwa kalau kita itu memahami sesuatu itu kata Allahnya haram, atau kita menginformasikan kepada orang bahwa ini hukumnya haram, itu harus ada dalil. Tapi kalau halal tidak perlu dalil. Karena al-aslu fil asya al-halal illa ma qama alaihi dalilun ala harami, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Kenapa? Ya karena semua yang Allah ciptakan semua ini untuk manusia. Wa khalaqalakum ma fis samawati wa ma fil ardi. Apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi dibuat oleh Allah buat kita semuanya. Berarti boleh kan? Nah, berarti haram itu hanya sebagai pengecualian. Hak untuk menyatakan haram tidak diberikan kepada siapapun. Nabi Muhammad pun tidak diberikan kewenangan untuk memutuskan haram. Nabi hanya boleh menyuruh dan melarang. Wa ma atakumur rasulu fakhudhu. Kalau Nabi melarang, tinggalkan. Nabi tidak mengharamkan. Begitu Nabi mengharamkan, langsung ditegur oleh Allah, ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka. Wahai Nabi, kenapa kamu haramkan? Ya Allah, Nabi bertobat meminta ampun, berani mengharamkan. Nah, oleh karena itulah, maka negara pun ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum, maka Rasul dan negara pun punya hak untuk menyuruh dan melarang. Oke, saya nanya, burung cendrawasih dilarang oleh negara
untuk diekspor. Kalau kita mengekspor ke tangkap, masuk penjara enggak? Nanti di akhirat masuk neraka enggak? Ya enggak. Kita tidak melanggar yang haram, tapi kita melanggar larangan negara. Was bedanya. Enggak. Karena negara di sini tidak ada undang-undang anti pelacuran sebagai pidana, ya kan gitu. Maka kalau kita melacur, ya tidak masuk penjara. Paling pelacurnya nginep semalam di polsek, pagi suruh pulang lagi. Itu namanya tipiring, tindak pidana ringan. Nah, kita di dunia tidak di penjara, tapi di akhirat masuk neraka. Oh, beda. Jadi negara boleh melarang, tapi tidak boleh mengharamkan. Karena hak mengharamkan, hak prerogatif hanya Allah yang boleh mengharamkan. Nabi pun tidak boleh mengharamkan. Nabi bolehnya menyuruh dan melarang. Au kama qala ta'ala, wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Saya dilarang oleh dokter tidak boleh makan rajungan, tidak boleh makan udang, tidak boleh makan kepiting, tidak boleh makan sontong, tidak boleh makan sate kambing. Jadi Pak Kiai, jangan makan ini. Baik dok. Nah, kalau saya diem-diem makan rajungan tanpa sepengetahuan dokter, saya masuk neraka enggak? Ya enggak dong, karena saya melanggar larangan dokter. Paling-palingnya modal. Kolesterolnya naik kan, ya itu persoalannya. Jadi dokter tidak boleh mengharamkan udang, boleh hanya melarang. Nah, itulah makanya negara melarang kawin paksa. Karena pemahaman agama, pemahaman fikih dulu memperbolehkan, negara melarang. Itu tidak berlawanan dengan agama. Itu supaya jiwa kita menjadi tenang ya. Jangan panik, jangan kita geli. Ya saudaraku dan teman-teman sekalian, itulah tadi ceramah dari Kiai Buya Syakur yang mana tadi mengatakan bahwa ulama tidak berhak untuk memberikan fatwa. Ya, bahkan Nabi sekalipun tidak pernah memberikan fatwa. Tetapi yang bisa memberikan fatwa itu adalah hanyalah Allah SWT. Nah teman-teman semuanya, apa yang disampaikan oleh Kiai Buya Syakur ini saya sangat setuju. Dan ceramah-ceramah yang seperti ini yang bisa mencerdaskan kita, bisa memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Ya, saya apresiasi beliau. Dia adalah seorang ulama yang berpendidikan, yang cerdas, yang berkualitas. Ya, seorang kiai yang mana ceramah-ceramah dari Buya Syakur ini ya sangat diterima oleh masyarakat Indonesia. Ya, dan semua logis ya diterima oleh akal sehat kita. Jadi oleh karena itu biarlah Tuhan selalu memberkati Buya Syakur ini, memberikan umur yang panjang, biarlah di sisa umurnya ini dia bisa nikmati dengan penuh sukacita bersama dengan Tuhan. Teman-teman semuanya, kiranya video ini bisa memberkati kita semuanya. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.